Hanya terbuat dari satu adonan aja, kita udah bisa bikin 3 jajanan pasar sekaligus. Masa sih? Iya, beneran. Ini hasilnya, dari cilor, cilok, sampai cilor crispy. Lumayan banget kan, hemat waktu, hemat tenaga, dan tentunya ini ekonomis banget karena cuma pakai satu adonan aja udah dapet 3. Yuk yang penasaran? Simak video pembuatannya, jangan di skip sampai akhir ya. Tanpa basa-basi, langsung kita simak cara pembuatannya. Untuk deskripsi bahan dan kebutuhan yang aku pakai selama pembuatan, nanti aku catat di description box yang ada di bawah video ini. Atau simak sampai slide terakhir video ini, nanti bakal aku tampilin di sana. Nah, ini kita pakai tepung terigu sebanyak 2 gelas. Aku pakai takaran gelas supaya kalian mudah mengikutinya. Lalu larutkan dengan 600 ml air. Masukkan air sedikit demi sedikit supaya larutan tepung dan airnya mudah merata. Tidak ada yang menggumpal dan bergerindil. Lalu kita kasih bumbu. Ini aku pakai 1 sendok teh penuh garam halus, 3 siung bawang putih yang sebelumnya sudah aku haluskan, gula pasir secukupnya, tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh penyedap rasa. Karena ini udah mengandung garam, jadi tadi garamnya aku pakai takaran 1 sendok teh. Bisa diganti dengan kaldu jamur. Namun jika kalian pakai kaldu jamur, takaran garamnya ditambahin supaya lebih asin. Setelah larutannya benar-benar merata, kita akan merebusnya hingga adonan menjadi kental seperti bubur dan bisa diuleni dengan tepung tapioka. Gunakan api kecil supaya tidak gosong. Jika adonan sudah terasa berat dan menggumpal, kecilkan sedikit apinya supaya tidak mudah gosong. Panaskan adonan sampai menggumpal seperti ini, lalu diamkan sebelum kita campur dengan tepung tapioka. Setelah adonannya setengah dingin, kita uleni dengan tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya sendiri, aku pakai 2 gelas belimbing tepung tapioka. 1:1 dengan tepung terigunya tadi ya. Namun kalau ditimbang menggunakan timbangan, tepung tapiokanya hanya 250 gram karena massa tepung tapioka itu sepertinya lebih ringan dibanding tepung terigu. Uleni sampai semua bahan merata. Lalu aku tambahkan tepung tapiokanya lagi. Jadi estimasinya itu 2 gelas tepung tapioka atau sekitar 250 gram. Ini karena udah nggak panas, lanjut aku uleni pakai tangan. Lalu kita tambahkan daun bawang. Jika tidak suka daun bawang, bisa di skip atau dilewati langkah ini. Untuk daun bawangnya sendiri, aku pakai 3 batang daun bawang, aku iris cincang. Jika adonannya udah merata dan bisa kita bentuk, kita langsung aja bentuk. Nah, ini tangan aku udah aku cuci sebelumnya. Terus supaya tidak lengket, kita gunakan taburan tepung tapioka di tangan kita. Nah, ini aku
bakar pakai sendok, ini setengah sendok masing-masing pentolannya, supaya bentuknya bisa seragam juga. Bentuk semua adonan hingga selesai. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Untuk semua adonannya menghasilkan 2 kali lipat wadah ini. Nah, ini adonannya masih separuh. Kalau dilanjutkan menghasilkan segini loh, jadi banyak banget ya. Selanjutnya kita akan matengin pentolannya. Nah, ini aku rebus. Beri sedikit minyak supaya tidak lengket satu sama lain. Rebus semua pentolannya sampai mateng. Nah, pertandanya kalau udah mateng dia akan mengapung sendiri. Setelah mengapung, diamkan sekitar 1 atau 2 menit supaya memastikan isi dalamnya mateng. Lalu angkat dan taruh di wadah yang berisi air dingin supaya ciloknya tidak menyatu satu sama lain. Karena kalau baru diangkat dia pinggirannya akan berlendir. Jika ditiriskan menggunakan peniris nanti akan lengket satu sama lain. Nah, seperti ini hasilnya. Ciloknya akan kita olah menjadi 3 olahan ya. Pertama kita buat cilok crispy-nya terlebih dahulu. Ini udah aku siapkan 1 mangkuk tepung panir atau tepung roti. Nah, karena ciloknya tadi barusan diangkat, ini bisa langsung kita cemplungin ke tepung panir atau tepung roti. Nah, ini aduk-aduk sedikit supaya lengket. Lalu kita singkirkan. Kalau mau langsung digoreng, ini bisa langsung digoreng sampai warnanya keemasan. Jika mau disimpan, bisa juga taruh di freezer atau kulkas. Baru kalau mau makan tinggal goreng. Nah, seperti ini hasilnya. Part 1 udah selesai, lanjut kita buat cilok telur ya. Untuk membuat cilok telur, kita hanya perlu mengaduknya menggunakan telur. Dan ini aku pakai 2 butir telur, lalu aku beri bumbu penyedap rasa sekitar setengah sendok teh. Dan lada secukupnya. Kita akan menggoreng ciloknya terlebih dahulu supaya pinggiran ciloknya bisa lengket dengan telurnya. Kalau udah kita goreng biasanya pinggirnya seperti crispy dan ada teksturnya sehingga telurnya dapat lengket sempurna. Sama halnya dengan kalau kita buat sambal telur rebus, biasanya telurnya digoreng dulu supaya sambalnya bisa meresap ke telurnya. Nah, sama juga ciloknya kita goreng supaya telurnya bisa lengket atau mengcover ciloknya. Nah, setelah matang langsung aja kita celupin ke adonan telur tadi. Ini aku pisahin terlebih dahulu supaya nggak lengket waktu di wajan penggorengannya. Nah, ini sebagian cilornya emang lengket satu sama lain. Kalau udah dicelupin ke telur dia bakal gampang misahinnya. Lalu kita goreng sampai warna cilornya berubah kecoklatan. Nah, ini juga kalau kalian nggak mau ribet, bisa juga cilornya ditusuk terlebih dahulu atau ditusuk sate gitu baru digoreng langsung. Ini karena untuk konsumsi sendiri, jadi langsung aku goreng aja, nanti ditusukin ke lidi sate. Nah, cilornya udah selesai, lanjut ini part 3-nya. Nah, ini yang ketiga, tanpa ribet tinggal kita campur dengan kuah kacang aja. Jadi ciloknya nggak perlu diapa-apain, ini platingnya.
Cuma aku tambahin kuah kacang. Cara membuat kuah kacangnya simple kok. Tutorialnya udah pernah aku bagiin di video kuah batagor. Nah, itu bisa juga untuk kuah kacang. Dan ini si cilok crispy yang udah aku goreng. Ini cilornya atau cilok telur. Nah, untuk cilornya langsung aja aku susun pakai lidi sate. Kalau di mamang-mamang yang biasa jualan, biasanya ciloknya udah disusun di lidi sate terlebih dahulu, baru kalau kita mau beli digorengin sama mamangnya, dibalurin telur. Nah, ini karena untuk konsumsi sendiri langsung aja kita susun seperti ini. Nah, gampang banget kan, jadi nggak perlu jajan keluar. Dan ini udah pasti higienis karena kita sendiri yang menentukan proses pembuatannya. Untuk makan cilok biasanya ini langsung aku tambahin kuah kacangnya, terus diaduk-aduk deh. Dan untuk kuah kacangnya biasanya lebih nikmat kalau ditambahin cabai rawit yang banyak banget. Jadi versinya pedes ya yang satu ini. Berikut ketiga olahan dari adonan cilok tadi ya. Nah, untuk makan cilor atau cilok telurnya ini bisa pakai saus atau biasanya kalau jualan itu sausnya diencerin ya sedikit, terus dikasih taburan daun bawang. Nah, ini nikmat banget. Jadi nggak perlu lagi takut jajan nggak higienis di luar, bisa buat sendiri di rumah. Dan tentunya terjamin rasanya bisa disesuaikan dengan lidah kita sendiri. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir ya. Untuk deskripsi bahannya akan saya cantumkan setelah video ini. Terima kasih, thanks for watching.